Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah wa ahyana ala sa'ilil ulama'il karamah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati pemirsa budiman channel MA Miftahul Ulum Setiaji, pertama dan utama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan, diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan penuh keberkahannya, dengan penuh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bagian dari tanaman kita, cara Jawa tanduran untuk besok bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tersulah limpahkan kehadiran beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya figur yang bisa kita jadikan suri tauladan dalam meniti hidup di dunia hatta akhirah. Pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan amalan-amalan untuk meraih Lailatul Qadar. Namun sebelum jauh, saya menjelaskan tentang amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan, khususnya untuk meraih malam-malam Lailatul Qadar. Itu perlu kita perjelas lebih dulu, apa itu malam Lailatul Qadar, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Bahwa dijelaskan dalam Al-Quran, malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah menurunkan Al-Quran secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi kami atau saya, Allah, menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Yang pertama. Yang kedua, Allah juga memuliakan malam Lailatul Qadar itu dengan perbandingan sebagai bonus ibadah, bahwa barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu pahalanya lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar adalah malam di mana pahala ibadahnya lebih baik dengan ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita konversi dengan tahun, mungkin kurang lebih sekitar 83 tahun. Ini adalah bonus bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar, di mana malam itu ibadahnya lebih utama dibandingkan dengan ibadah 1000 bulan di luar malam Lailatul Qadar. Itu beberapa hal yang perlu kita pertegas, bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang memang istimewa. Terus kemudian kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Ada beberapa pendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu bisa jatuh di 10 awal Ramadan
bisa jatuh di pertengahan atau 10 pertengahan Ramadan, atau bisa terjadi di 10 terakhir Ramadan. Itu sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu. Ini bukan berarti terus kemudian pendapat ini lemah, bukan. Justru ini sebagai bentuk pendorong agar kita selalu menjaga ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Dengan begitu, mulai start awal Ramadan hingga akhir bulan Ramadan, kita tetap konsisten di dalam melaksanakan ibadah. Adapun pendapat yang lebih masyhur, yang lebih utama, bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Itu ulama-ulama yang masyhur mengatakan itu. Lebih spesifik lagi, Imam Al-Ghazali mengatakan malam Lailatul Qadar itu jatuh di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, tepatnya di malam-malam ganjil. Tepatnya di malam-malam ganjil. Sehingga kalau kita misalnya puasa kita itu 30 hari, maka malam-malam ganjilnya itu dari tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Itu kalau puasanya 30. Lalu bagaimana nanti kalau misalnya puasanya 29 hari? Ini malam ganjilnya hitungannya dari tetap 21 kah atau berbeda? Ini dijelaskan di dalam kitab Risalatus Syam fi Ahkami Wadha'ifi Ramadan dengan karyanya beliau Yai Misbah bin Abu Bakar. Kalau misalkan malam Lailatul Qadar atau misalkan puasa itu hanya 29 hari, maka Lailatul Qadar itu dihitung dari malam 20. Malam 20, malam 22, malam 24, malam 26, malam 28. Hadirin pemirsa budiman yang berbahagia, masuk pada inti pembahasan, yaitu amalan-amalan untuk meraih malam Lailatul Qadar. Di dalam kitab Al-Bukhari itu dijelaskan bahwa amalan-amalan untuk malam Lailatul Qadar yang perlu kita tegaskan adalah man qama Lailatul Qadari imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Man utai sapane wong iqoma jumenengi sapa man Lailatul Qadar ing dalam waktu Lailatul Qadar imanan hali iman wahtisaban lan namung nuprih ganjaran saking Gusti Allah, ghufira mongko den sepura lahu kedeman apa ma dosa taqaddama kang wis dhisik apa momen dambihi saking dosane wong. Bahwa catatan utamanya adalah mangkoma Lailatul Qadari, orang yang mendirikan sholat. Itu koma itu artinya mendirikan sholat. Itu utamanya, amalan utamanya. Tidak mengesampingkan beberapa amalan-amalan selain sholat. Bisa membaca Al-Quran, bisa berpikir, bisa yang lain. Tapi dalam hadisnya, orang yang mendirikan sholat di malam Lailatul Qadar, catatannya adalah imanan wahtisaban. Dia iman, percaya, dan tulus melaksanakan itu, maka dosa-dosa yang dahulu diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua hal. Ini kalau kita bicara tentang amalan apa, ya, amalan apa. Sekali lagi, tidak mengesampingkan amalan-amalan yang lain. Satu, melaksanakan sholat malam Lailatul Qadar. Entah itu sholat apa terserah, bisa sholat tahajud, bisa sholat tasbih, sholat hajat dan sebagainya.
catatannya adalah imanan wahtisaban. Dia iman dan tulus menghamba kepada Allah, tulus mengharap pahala dari Allah. Ghufira ma taqaddama min dzambi. Sebagai bentuk fasilitas yang didapat adalah dosa-dosa yang terdahulu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu ada dua yang didapatkan. Satu, fasilitas atau ganjaran atau pahala di mana dosa-dosanya yang terdahulu diampuni oleh Allah. Sebagai bentuk bonusnya adalah ibadahnya itu lebih utama dibanding dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Ini yang harus kita garis bawahi. Tapi catatannya apa? Imanan wahtisaban. Dia percaya, dia iman, terlebih tulus hanya menghamba kepada Allah. Adapun amalannya, satu yang utama adalah qoma fi lailatul qadar, melaksanakan sholat di malam Lailatul Qadar. Samping itu membaca Al-Quran, kemudian berpikir dan sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qauli billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.